Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Keluarga Muslim Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di episode kedua segmen Warna Ramadan di channel Ade Fahrizal Official, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan untuk Anda. Pertanyaannya adalah, apa target Ramadan Anda di tahun ini? Kenapa pertanyaan ini menjadi begitu penting? Karena dalam hidup pun kita juga memiliki target. Sebagai seorang Muslim, tentunya target tertinggi dan terbesar dalam diri kita adalah ingin masuk surga dan juga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya di setiap momentum apapun kita juga memasang target, tujuan-tujuan yang akan dicapai, sehingga kita mampu membuat pemetaan yang baik, perencanaan-perencanaan yang tepat agar target itu dapat tercapai. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi, target apa di Ramadan tahun ini? Jika saya boleh berbagi tips kepada para pemirsa keluarga Muslim Indonesia dimanapun berada, setidaknya kita perlu memasang 3 target besar yang mesti kita canangkan di bulan Ramadan. Target yang pertama yaitu target dari sisi ibadah atau amaliyah yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian target pribadi, ini hubungannya lebih kepada diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah target secara sosial atau hubungan sesama manusia. Contoh target amaliyah atau ibadah, misalnya kita memasang target di Ramadan tahun ini, kita atau saya harus mampu menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Ya, ini juga target yang sudah sangat sering biasanya dicanangkan oleh banyak orang. Tapi kita pun ingin membuat target itu di tahun ini, tidak masalah. Ini bisa dilakukan. Atau juga targetnya adalah ingin melaksanakan, atau saya harus dapat melaksanakan Qiyamul Lail setiap hari di bulan Ramadan. Ini juga target yang sangat amat baik, ya. Intinya adalah di bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan berkah, Allah lipat gandakan pahala di dalamnya, ya. Target ibadah ini harus menjadi target utama, target terbesar kita di bulan Ramadan. Jangan sampai waktu kita sia-sia, terlewatkan tanpa adanya kegiatan-kegiatan aktivitas yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah target pribadi. Target pribadi di sini maksudnya adalah lebih kepada bagaimana kita mengurangi kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang di luar Ramadan dirasa melalaikan kita dari mengingat Allah. Contoh misalnya, di bulan Ramadan ini saya akan mengurangi penggunaan gadget. Saya hanya akan menggunakan gadget maksimal 1 jam dalam 1 hari. Nah, target-target seperti ini perlu juga nampaknya kita canangkan di bulan Ramadan agar fokus kita untuk lebih dekat kepada Allah bisa lebih optimal. Atau juga misalnya targetnya berupa pencapaian tertentu dalam hal peningkatan kapasitas diri, yaitu contoh di Ramadan kali ini saya akan menamatkan 2 buku seperti itu, ya. Anda sudah menyiapkan bukunya barangkali sebelum Ramadan, atau Anda baru memilikinya di awal Ramadan ini, kemudian Anda targetkan untuk dapat menyelesaikan buku tersebut, ya. Atau bisa juga setiap hari di bulan Ramadan saya akan menyimak kajian, ya, melalui channel YouTube tertentu, ya, atau mengikuti kajian ustadz tertentu yang ada di YouTube. Ini juga boleh, ya, targetan seperti ini untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Dan yang terakhir yaitu target sosial, target
kita dalam hubungannya dengan manusia. Contoh, misalnya di bulan Ramadan saya akan berbagi takjil atau menu berbuka puasa setiap harinya minimal kepada satu orang. Nah, ini juga targetan yang bisa kita lakukan. Atau nanti ketika zakat fitrah, selain melaksanakan kewajibannya itu zakat fitrahnya, saya juga akan infak dan sedekah dengan nominal tertentu. Nah, ini juga sangat baik targetan seperti ini. Intinya adalah targetan-targetan tersebut dibuat agar Ramadan kita bisa lebih berkesan, bisa lebih seru, dan juga tentunya banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Jika tanpa target yang ada atau target yang direncanakan, di Ramadan ini kesannya akan sama seperti bulan-bulan biasanya atau bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Untuk itu, marilah kita membuat target di bulan Ramadan ini, ya. Caranya adalah satu, ya, pasang target sesuai dengan kemampuan diri Anda. Tidak perlu banyak-banyak terlebih dahulu, yang penting realistis dan Anda anggap mampu untuk melaksanakannya. Insya Allah di Ramadan ke depan bisa ditingkatkan lagi targetnya. Kemudian yang kedua, pastikan juga targetan-targetan tersebut terukur dan juga konkret, ya. Jangan sampai targetannya hanya sekedar gagasan-gagasan yang Anda sendiri juga tidak tahu bagaimana cara untuk melaksanakannya. Dan yang berikutnya adalah pastikan targetan-targetan tersebut masih dalam bingkai ketakwaan, karena itulah tujuan terbesar kita di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya, agar kamu menjadi bertakwa di akhir ayatnya, di ujung ayatnya. Maka inilah target terbesar kita. Jadi pencapaian-pencapaian yang ingin Anda lakukan di bulan Ramadan ini, pastikan semuanya dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat membuat target di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ikhtiar kita untuk mencapai target-target tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.